Rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salah satu asma Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir, artinya Allah maha mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambanya. Allah menyaksikan wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan yakin pasti dilihat Allah, pasti dibalas oleh Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan dari kebaikan selain kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita akan lihat balasannya. Jadi hidup ini sebetulnya sederhana sekali, sederhana sekali. Bagaimana setiap waktu kita jadi kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan kembali kepada kita. Siapapun yang ingin mendapat kebaikan dari Allah, dan tidak ada yang bisa memberi kebaikan selain Allah, maka pikiran kita hanya satu saja, kebaikan. Setiap kali kita berbuat buruk, tidak ada yang paling akan menanggung dari keburukan kita selain diri kita sendiri. Pasti itu, ya. Jadi kalau kita berbuat maksiat, berbuat jelek, berbuat dosa, maka kita sedang zolamtu nafsi, sedang mempersiapkan petaka musibah kepahitan bagi diri kita sendiri. Tidak ada yang boleh disalahkan dari semua kepahitan selain dirinya sendiri. Nah, hadirin sekalian, dari ayat yang tadi, wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim, itu surat apa? Ini yang di haji ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakir, maha membalas jasa, Asy-Syakur, maha mensyukuri kebaikan hambanya. Allah itu melihat, mengetahui, mencatat dan membalas berlipat-lipat. Bukan hanya aktivitas fisik, tapi aktivitas hati juga. Karena Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh melihat hati dan amal kita. Jadi sekarang fokus ke sini saja. Kita tidak usah risau dengan rezeki, tidak usah risau dengan karir, tidak usah risau dengan nikmat yang belum ada, dengan keinginan-keinginan kita. Jangan risau. Semua yang kita inginkan, semua yang kita takuti, semua yang kita harapkan, semua yang terbaik untuk kita ada sepenuhnya dalam genggaman Allah. Dan hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan karunia, tidak ada yang lain. Jadi tambahan karunia bukan karena banyaknya keinginan, bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena jago. Tambahan karunia itu karena syukur. Jadi milikilah kemampuan bersyukur, dan di antara syukur adalah berbuat kebaikan. Sekecil apapun Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ingin berbuat baik saja di hati udah jadi satu kebaikan. Mau berbuat jelek dan tidak jadi melakukan kejelekan, itu pun satu kebaikan. Dilakukan yang kita inginkan kebaikan berlipat-lipat. Pezina yang diceritakan Rasul memberi minum seekor anjing, Allah balas dengan ampunan atas dosa-dosanya. Maka yang kita butuhkan saat ini adalah kepekaan untuk bisa membaca peluang berbuat baik dan kemauan kuat untuk berbuat baik dengan satu syarat, ikhlas. Kan waman tatawa'a khairan, nah itu dengan kerelaan hati. Fa innallaha syakirun alim.
Jadi latihannya adalah latihan ikhlas di dalam melakukan kebaikan sebanyak mungkin, kapanpun, dimanapun, jadikan kebaikan dan cukup itu. Jadi kalau mau tahu pekerjaan kita adalah berbuat baik, lahir batin, pikiran, omongan. Dan setiap kali kita berbuat buruk, kita harus tahu bahwa inilah yang akan jadi petaka bagi hidup kita. Lurus-lurus saja. Gini hadirin, dunia berikut isinya ini milik Allah sepenuhnya. Semua karunia ada dalam genggaman Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminal. Karunia apapun itu milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Hanya Allah yang bisa memberi apapun. Ingin ketenangan, milik Allah. Ingin kemudahan, milik Allah. Ingin kemuliaan, milik Allah. Rezeki, milik Allah. Jodoh, milik Allah. Tidak ada satu pun kecuali pasti dalam kekuasaan Allah, milik Allah, dan tidak akan ketemu dengan kita tanpa izin Allah. Makanya Allah berikan yang terbaik kepada orang yang senang berbuat baik. Pikirkan ini hadirin. Saya lihat kucing kasihan, cari makan sisa-sisa saja, digebah, disepak, dipukul pakai sapu, disiram, padahal hanya cari remah-remah saja. Itu juga ikan paling durinya dia makan. Ini padahal kucing itu ditakdirkan dekat dengan kita, ladang amal bagi kita. Makanya rekan-rekan, mari kita sederhanakan hidup ini. Ya, kita belajar lebih banyak, kita berlatih lebih sungguh-sungguh agar kita bisa berbuat baik dalam posisi apapun. Tidak penting jabatan, yang penting kita bisa berbuat kebaikan dengan ikhlas. Orang ikhlas, orang tahu, orang tidak tahu sama saja. Tidak ada pentingnya harus diketahui orang, karena Allah pasti tahu. Orang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, sama saja, karena Allah pasti ada. Orang yang ikhlas, dipuji, tidak dipuji, bahkan dicaci, sama aja, karena tidak ada apa-apanya sama sekali. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Pujian tidak ada apa-apanya, cacian tidak ada apa-apanya. Yang penting kan Allah ridho. Benar? Orang yang ikhlas, diterima kasih atau tidak, nggak ada pengaruh. Dia tidak berterima kasih, ya tidak apa-apa. Orang tidak tahu, tidak apa-apa. Orang tidak mengakui kebaikan kita, ya tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa sama sekali. Allah pasti tahu. Seorang istri yang suaminya tidak mau memberikan belanja, kan ada suami yang gajian tapi dipakai sendiri, sehingga istrinya cari-cari nafkah. Terus saja lakukan kebaikan. Allah melihat semua kebaikan ini. Tidak dihargai oleh suami, tidak apa-apa. Saya sudah tobat, saya berusaha berbuat baik, tapi suami tidak menghargai, ya tidak apa-apa. Berbuat baik saja terus. Sama, suami sudah membanting tulang, memeras keringat, tidak dihargai oleh istri, tidak apa-apa. Terus saja berbuat baik. Kita memberi, dia pelit, ya tidak apa-apa. Kita kan memberi kepada orang bukan supaya dia baik ke kita. Kita memberi ya supaya Allah suka ke kita. Ingat teori kebaikan, ada orang berbuat baik karena supaya diketahui orang dia berbuat baik. Ada yang berbuat baik supaya orang itu tidak berbuat jelek kepadanya. Jadi sengaja kita baik supaya dia berhenti kejelekannya ke kita. Ada berbuat baik supaya dia membalas kebaikan. Ada juga yang berbuat baik supaya terjerat orang oleh kebaikan kita, sehingga dia hutang budi ke kita. Ini semua tidak baik. Yang disebut baik yang asli adalah ya tadi, baik yang putus harapan dari makhluk lillahi ta'ala.
Jelas hadirin? Sudah, itu saja kerjaan kita sekarang. Itu saja. Sudah, itu saja kesibukan kita. Berbuat kebaikan, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Motor parkir sembarangan, temui baik-baik. Sebagian niat baik, Pak punten, boleh dipindah motornya ke sana. Ini jalur untuk yang jalan kaki. Maaf ya Pak. Pemaing di dia. Parkir ya. Terima kasih Pak. Sudah, tinggal dorong aja motornya ke sana. Kaditukeun Pak. Baik aja lah hadirin. Dan ingat ya, kebaikan kita belum tentu dianggap baik oleh orang lain, belum tentu direspon baik, apalagi diterima kasih belum tentu. Dan tidak apa-apa, tidak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Urusan kita terus saja berbuat baik, karena Allah Asy-Syakur tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Enak begitu hadirin? Oh enak, tidak akan capek. Kan yang membuat hati menderita tuh kita ingin diakui, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dibalas budii. Itu yang membuat kualitas kebaikan kita merosot drastis. Hadirin, ini teori ya, dengarnya mah gampang, tinggal ngangguk-ngangguk. Tapi harus mujahadah untuk melakukannya. Nanti Allah mungkin menggerakkan orang untuk menguji keikhlasan kita. Pulang ke rumah bawa uang, nih Bu gaji, cuman segitu, yang enggak satu bunga. Dah senyum aja. Orang lain apa 5 juta sebulan, 1,5 juta, 1,5 juta, nggak naik-naik. Naon darut tauhid. Tenang aja. Tinggal ambil wudhu, sholat. Ya Allah, tolong diganti ya Rabb gajinya. Jadi kenapa jadi ganti istri? Kalau mau ganti bukan ganti istrinya, ganti akhlaknya. Lapor ke Allah. Dan suami mah nggak bisa ngebolak-balik hati istri, enggak. Lapor ke Allah, apapun lapor ke Allah. Dah sedih, ambil wudhu, sholat. Sakit hati, sholat. Lapor ke Allah ya. Sholat itu kebaikan hadirin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lebih sederhana nggak hidup ini? Lebih sederhana. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan ya kembali ke kita, keburukan ya kembali ke kita. Jangan nyalahkan siapa ya. Kalau misalkan kita ditimpa beragam keburukan, itu pasti buah dari perbuatan kita sendiri. Merasa sebagai korban, saya korban keburukan orang, itu membuat orang tidak bisa tobat. Padahal tobat itu kebaikan yang besar. Saya dicopet, kurang ajar copet itu. Dia nyopet saya korban pencopetan, gak akan bisa tobat. Harusnya pasti ada dosa saya yang mengakibatkan takdir ini menimpa saya. Setuju hadirin? Hayo kerja mah nggak usah ada urusan dengan gaji, takut dimarah atasan, pengen dipuji atasan, nggak perlulah. Datang ke kantor lebih awal, disiplin, karena ini kebaikan. Ikut beres-beres di kantor karena ini kebaikan. Ikut menerima tamu dengan sopan karena ini kebaikan. Telepon berdering, petugasnya sedang di toilet, angkat dengan baik, sapa dengan ramah karena ini kebaikan. Assalamualaikum, ini dengan Darut Tauhid ya? Benar Bu. Siapa yang kemarin nerima telepon? Sahabat saya, ada yang bisa saya bantu? Wah yang benar atuh. Nah, ingat kita lagi nyari kebaikan. Ibu bener enggak ngomongin? Jangan. Kebaikan. Terus pikir itu. Ingat ya, surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan
selain kebaikan? Selama ini aja kita ngaco, Allah memberikan banyak kebaikan, apalagi kita jadi orang baik betulan. Benar? Itu bibir sayang ya, daripada nganggur nggak jelas ngaplek, mending senyum. Benar? Cik, mana senyumannya? Itu menyeringai hadirin. Senyum yang asli itu bukan bibir tapi hati. Udah sering nih, saya senyum tidak nih? Saya sedang senyum nih. Gak ada yang percaya. Bagaimana sekarang? Apakah saya tersenyum? Jawab. Jadi nerima telepon sambil senyum ya kebaikan. Ayo ah, setuju? 2. Bab merekomendasi orang. Kita jangan sembarang nyebut orang itu orang baik. Ini pelajaran yang lalu. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan seseorang. Gimana orang itu? Orang itu orang baik. Lalu Umar bin Khattab, semoga Allah ridho, bertanya, apakah engkau pernah melakukan safar, perjalanan dengannya? Oh, belum. Apakah engkau sudah pernah bermuamalah bisnis dengannya? Oh, tidak. Apakah engkau sudah pernah mengembankan, memberikan amanah kepadanya? Oh, tidak. Kalau begitu engkau